Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amandel ataupun tonsil, ya ini bukan kelenjar biasa. Ini adalah kelenjar yang membantu sistem pertahanan tubuh. Jadi dia menyaring zat-zat yang dikira berbahaya, ya agar tidak langsung masuk ke tubuh kita. Misalkan bakteri, virus, ya dan sebagainya. Nah, tetapi bukan berarti dia kebal terhadap semua hal tersebut. Ya, dia juga bisa nanti terinfeksi, ya karena mungkin bekerja terlalu banyak ya, akhirnya dia meradang, bengkak, infeksi virus ataupun bakteri. Nah, mungkin kalau amandel tonsilitis mungkin teman-teman sudah pernah dengar, sudah sering lah ya. Nah, tapi kalau ngomongi tonsil stone ataupun batu amandel gimana? Familiar atau tidak? Nah, jadi batu amandel ini bisa terjadi pada siapa saja, ya kapan saja bisa dialami. Nah, batu amandel ini bisa menimbulkan gejala. Bisa juga tidak, ataupun asimptomatis. Batu amandel ataupun tonsil stone ini, dia biasanya warnanya putih ataupun kekuningan. Kok bisa tercipta batu amandel, dok? Jadi batu amandel ini bisa tercipta karena sel mati, ya, kemudian liur, lendir, ya sekret-sekret, kemudian juga sisa-sisa makanan yang menyumbat celah amandel. Nah, nyumbat di situ dia menumpuk, ya lama-lama menumpuk, mengeras. Nah, mengeras inilah akhirnya jadi batu amandel. Kalau seandainya batu amandelnya nggak bengkak ataupun nggak terlalu besar, mungkin tidak ada gejala yang signifikan ya. Tapi kalau seandainya batunya besar, ya bisa menimbulkan gejala, ya rasa tidak nyaman, ya ataupun ya mengganggu. Ada beberapa gejala yang bisa ditimbulkan kalau teman-teman memiliki batu amandel. Yang pertama, kesulitan menelan. Kalau seandainya ada batu amandel, ya teman-teman bisa saja mengalami gejala sulit menelan. Baik saat makan, baik saat minum. Ya walaupun makannya mungkin teman-teman makan bubur, makan makanan lunak ya, itu bisa kesulitan menelan. Bahkan bisa juga nyeri. Tetapi biasanya ya gejalanya ataupun nyerinya itu disesuaikan dengan lokasinya ataupun ukuran dari batu amandel. Yang kedua, telinga nyeri. Kalau seandainya kena batu amandel, kok telinganya yang nyeri, dok? Bukan tenggorokannya, atau bukan ya bagian mulutnya, ataupun bukan bagian amandelnya. Jadi memang bukan hanya itu saja, telinga pun bisa nyeri. Ya karena memang sarafnya itu berhubungan ya, nyebarnya ke situ ya. Makanya ada THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Ada dokternya itu karena memang telinga, hidung, tenggorokan itu berhubungan. Jadi nggak heran kalau teman-teman tenggorokannya bermasalah, bisa nyeri di bagian telinga. Yang ketiga, bau mulut. Nah, teman-teman hati-hati. Kalau bau mulut, ya ini bisa saja ya. Rupanya teman-teman mengalami batu amandel. Nah, batu amandel ini yang menimbulkan bau. Ya bau yang khas. Kalau orang terkena batu amandel, ya ini biasanya bau mulutnya itu bau seperti sulfur. Baunya ini dari mana, dok? Ya biasanya karena batunya tadi numpuk di situ, menyumbat di situ. Ya akhirnya dia nanti digerogoti bakteri, digerogoti jamur ya. Nah, sekret-sekretnya itulah yang akhirnya timbul bau. Yang keempat, sakit tenggorokan. Nah, jadi jelas ya. Karena letaknya di tenggorokan, tonsil tadi ataupun amandel tadi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa sakit ya. Ini tergantung juga biasanya dengan ukuran lokasi dari batu amandel. Apalagi kalau seandainya tonsil teman-teman sedang meradang, bengkak. Sudahlah ada batunya bengkak ya, itu sakitnya bisa luar biasa. Kadang kalau bersamaan ya sulit juga untuk menentukan ini sakitnya karena batu amandel ataupun sakitnya karena radang ataupun infeksi. Kelima, adanya gumpalan putih. Jadi di tenggorokan ini harus dibuka ya, harus mangap teman-teman. Buka mulut, dilihat di cermin mungkin ya. Ini nanti dilihat ada gumpalan putih ataupun kekuningan. Karena memang warna batu amandel itu bisa putih seperti nasi, ya bisa kekuningan. Nah teman-teman lihat ya. Setelah nonton video ini coba berkaca, bercermin, ya buka mulutnya lebar-lebar. Mungkin pasangannya ataupun ayah ibunya ataupun anaknya, saudaranya dibuka, dilihat ada batu amandel atau tidak. Ya dilihat di amandelnya ada putih ataupun kekuningan.
Nah, kalau ada gimana nih dok? Ya kalau ada ya teman-teman ya bisa dibersihkan. Kalau nggak bisa bersihkan sendiri ya bawa ke dokter. Ada orang yang memang berisiko mengalami batu amandel ataupun ya rentan mengalami. Misalkan ya punya masalah sinus ataupun penyakit sinusitis ya. Jarang menjaga kebersihan gigi mulutnya ataupun higienitas area mulutnya jelek. Kemudian ya punya riwayat ya sakit tonsilitis ataupun sakit amandel ini rutin ataupun kronis ya berulang. Ini juga beresiko ya untuk mengalami batu amandel. Nah, gimana teman-teman ya setelah melihat video ini, ada nggak gejala yang teman-teman alami ataupun teman-teman memang ada batu amandel? Coba sharing, ceritakan ya gimana sih ya yang dialami teman-teman saat mempunyai batu amandel. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.